Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya dengan penuh rasa syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya, sehingga kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang telah melindungi dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Saudaraku, pada pelajaran yang ke-8 ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu misi kepada yang membutuhkan. Misi ini bukan sekedar sebuah tugas, tetapi merupakan panggilan bagi kita untuk memberikan cinta, perhatian, dan pertolongan kepada sesama yang memerlukan. Dalam rangka menjalankan misi ini, kita akan belajar bersama bagaimana menunjukkan nilai-nilai kasih, serta beberapa cara bagaimana kita dapat memberikan kontribusi kepada mereka yang sedang dalam kebutuhan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Melalui pelajaran ini pula, diharapkan kita dapat bersama-sama mencari pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, seperti yang diilhamkan oleh ajaran kasih Kristus. Demikian pula kita tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana membawa misi kepada yang membutuhkan, tetapi kita juga dapat bertindak secara nyata dalam membantu sesama. Oleh karena itu, mari kita mempelajari pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudaraku, salah satu topik yang disoroti di seluruh Alkitab adalah bagaimana kita memberikan perhatian bagi mereka yang, karena satu dan lain hal, membutuhkan bantuan. Di dalam firman Tuhan memberikan nasihat-nasihat untuk supaya kita dapat mempedulikan satu dengan yang lain. Dan di dalam firman Tuhan dengan jelas di sana berbicara banyak tentang orang miskin, orang sakit, orang asing, janda, anak yatim piatu, mereka yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan yang perlu kita perhatikan. Sekelompok orang-orang ini seharusnya tidak ada di dunia yang sempurna, tetapi tentu saja kita hidup di dunia yang tidak sempurna, sehingga dosa telah memasuki akan dunia ini, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara satu individu dengan individu yang lain. Di abad yang ke-21, masih ada orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama, atau serupa dengan orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita kembali mengingat dan menerapkan apa saja prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita untuk dapat meringankan akan beban mereka. Karena di dalam firman Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ada juga sekelompok orang-orang seperti ini. Dan ada hal-hal yang telah dilakukan, baik oleh para nabi maupun para rasul, bahkan Yesus Kristus sendiri, untuk dapat meringankan akan beban dari setiap orang-orang yang membutuhkan ini. Kita akan belajar bersama cara menangani mereka yang membutuhkan, sahabat bagi yang membutuhkan, meniru Yesus, keadaan khusus, pengungsi dan pendatang, mereka yang menderita, dan motivasi untuk menolong hanya karena kasih. Sahabat bagi yang membutuhkan. Markus 2 ayat 3 mengatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kalau kita membaca di dalam Lukas 5 ayat 17-26, ini merupakan sebuah cerita yang luar biasa yang menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh beberapa orang, dan mereka mungkin adalah sahabat satu dengan yang lain untuk membawa seorang sahabat mereka yang lain yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan, dan mereka mengingat Yesus dan membawanya kepada Yesus. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi dalam cerita ini, yaitu tentang usaha keras yang bisa saja kadang-kadang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Mari kita lihat sekilas ceritanya. Di dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17-26, menunjukkan kepada kita kisah tentang beberapa orang yang membawa salah satu temannya kepada Yesus untuk disembuhkan dari kelumpuhannya. Yang mereka lakukan adalah mereka pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ini tentunya mereka telah mendengar kehebatan dari Yesus, di mana Dia bisa memberikan kesembuhan, Dia bisa memberikan pemulihan. Itulah sebabnya mereka beriman kepada Yesus. Apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka mencoba membawa sahabat mereka ini dengan harapan untuk memperoleh kesembuhan. Jika perlu mendobrak atap untuk membawanya kepada Yesus, mereka akan melakukannya. Atau akan ada waktu untuk memperbaiki kerusakan nanti. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Yang penting sahabat mereka disembuhkan terlebih dahulu. Dan mereka memiliki iman yang kuat kepada
Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan akan orang tersebut, dia tidak berbicara tentang imannya, namun tentang iman mereka. Siapa mereka di sini? Adalah sahabat-sahabat dari orang yang telah membawa teman mereka ini untuk disembuhkan. Mereka ingin temannya disembuhkan dan dapat menjalani kehidupan normal kembali, berhenti menjadi orang yang membutuhkan. Setelah mendengar tentang Yesus, mereka percaya bahwa dia dapat melakukan mujizat dan mereka segera mengambil tindakan. Mungkin di antara kita, ketika membaca akan firman Tuhan, kita membaca kehebatan, kekuatan, kekuasaan dari Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini. Dia dapat menyembuhkan, dia dapat memberikan sukacita bagi mereka yang sedang berduka cita. Dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi berapa banyak di antara kita, setelah kita mengetahui siapa Yesus Kristus itu, kita beriman kepadanya bahwa dia juga sanggup untuk memberikan sukacita sejati di dalam kehidupan kita, atau hanya mengetahui tetapi kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui bahwa salah satu teman kita sedang mengalami masa-masa sulit, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan segala kemungkinan untuk meringankan kebutuhan mereka, tapi kita harus melangkah lebih jauh. Kita harus membawanya kepada Yesus yang tidak hanya dapat menolongnya, tetapi juga memberikan hidup yang kekal. Marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Memperhatikan setiap kebutuhan dari teman-teman, sahabat-sahabat kita. Dan lebih daripada itu, tujuan kita memberikan kepedulian adalah untuk supaya dia diarahkan kepada Yesus sebagai sumber pemulihan sejati. Meniru Yesus, Yohanes 5:6 mengatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, di dunia ini ada begitu banyak metode-metode yang diajarkan bagaimana caranya supaya kita dapat menjangkau jiwa secara efektif. Tetapi metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Al-Masih bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka, yang menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, "Ikutlah aku." Mari kita belajar bersama dengan lebih terperinci terkait dengan metode Yesus di dalam memperhatikan, menjangkau akan jiwa-jiwa untuk terus datang kepadanya. Yang pertama adalah dia ingin memberikan manfaat bagi mereka. Pelajaran bagi kita adalah kita harus berhubungan dengan mereka yang membutuhkan agar dapat memahami kebutuhan mereka dan mengetahui cara membantu mereka. Kita harus bergaul dengan mereka. Kita harus mengambil waktu untuk mengenal mereka dan mengerti setiap kebutuhan mereka dengan satu keinginan untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Selanjutnya adalah menunjukkan simpati kepada mereka. Kita harus mendapatkan kepercayaan mereka dengan bersikap baik dan berempati terhadap mereka. Tidak cukup mengasihani, tetapi apa tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya setelah kita menyatakan kita mengasihani mereka? Allah sedang memanggil saudara dan saya untuk dapat menunjukkan rasa simpati dan empati kita tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selanjutnya, dia memperhatikan kebutuhan mereka. Sebagaimana Yesus, demikian pula dengan kita. Kita harus membantu mereka dengan cara yang praktis, sesuai dengan kemampuan kita, atau menghubungkan mereka dengan pihak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata saja. Ini menyangkut tindakan untuk melayani kebutuhan dari seorang teman atau saudara kita. Yang keempat adalah dia mendapatkan kepercayaan mereka. Melihat perhatian kita yang tulus terhadap mereka, maka mereka akan mempercayai kita. Ketika kita melayani akan satu dengan yang lain, ketika kita menolong mereka, mereka akan belajar untuk percaya kepada kita dan pada apa yang kita katakan kepada mereka. Dan langkah yang terakhir, dia bertanya kepada mereka, "Ikutlah aku." Akhirnya kita harus memperkenalkan mereka kepada Yesus. Ini merupakan satu tindakan yang membutuhkan iman, baik dari kita dan juga dari mereka yang sedang kita tolong. Itulah sebabnya pelajaran bagi kita janganlah kita hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman, mempraktikkan metode yang diajarkan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut-pengikutnya? Saudara dan saya. Pengungsi dan pendatang. Matius 2 ayat 14 mengatakan, "Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir." Kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana Yesus pun pernah merasakan akan suatu hal yang sulit ketika dia harus berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, menjadi seorang asing beserta dengan kedua orang tuanya.
Ketika dia masih kecil, keluarga Yesus harus meninggalkan negeri mereka untuk menyelamatkan nyawanya. Yesus adalah seorang imigran, seorang yang membutuhkan di suatu tempat yang baru. Meski saat itu belum ada perpindahan besar-besaran ribuan orang dari satu negeri ke negeri lain, namun ada pengungsi dan imigran atau orang asing. Beberapa datang mengungsi ke Israel. Seperti cerita di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-15, terlebih khusus ayatnya yang ke-19, ada seorang yang bernama Itai atau orang Gad itu. Dia adalah seorang buangan dari tempat tinggalnya, dan dia adalah seorang asing. Yang lain harus pergi karena berbagai alasan, seperti Daud di dalam 1 Samuel 27 ayat 1, atau Elimelek dan Naomi di dalam Rut 1 ayat 1 dan 2. Para tokoh di dalam Alkitab ini juga merasakan pengasingan, juga merasakan bahwa mereka harus meninggalkan akan tempat tinggal mereka, menuju ke tempat tinggal yang baru. Dan mereka membutuhkan dukungan, baik dukungan moral maupun dukungan material. Bagaimana dengan kita ketika kita hidup di sekitar kita ini? Ada orang-orang yang mungkin dengan segala tantangan kehidupan mereka hadapi harus mengalami pengungsian, dan mereka adalah pendatang dari tempat yang lain yang tinggal bersama-sama di sekitar kita. Bermigrasi ke negeri lain itu sulit, apalagi tanpa mengetahui bahasanya. Terkadang sulit juga untuk membantu mereka atau bahkan bersimpati kepada mereka. Adat istiadat mereka berbeda, penampilannya dan cara bicaranya juga. Mereka sangat sensitif dan dalam banyak kasus takut untuk terbuka. Perlu upaya khusus dari kita untuk membantu mereka. Mungkin mereka memerlukan bantuan khusus yang melebihi kemampuan kita. Namun kita dapat berkolaborasi dengan organisasi bantuan kemanusiaan, memberikan mereka sebagian waktu dan sumber daya kita. Dengan kata lain, janganlah kita hanya bersikap acuh tak acuh ketika ada orang-orang yang seperti ini di sekitar kita. Tetapi mari kita tunjukkan rasa kasih kita kepada mereka. Karena kita dahulu juga adalah orang asing, tetapi Yesus Kristus dengan kebaikannya mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Demikian pula kita harus menunjukkan rasa kasih kita kepada sesama manusia. Mereka yang menderita, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapakah di antara kita yang kehidupannya hanya aman-aman saja, tidak menemukan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita? Tentunya saudara dan saya pernah mengalami akan hal-hal seperti itu. Penderitaan tidak ada batasannya. Hal ini berdampak pada masyarakat miskin dan kaya, kepada yang terpelajar dan bodoh, untuk pria dan wanita, orang kaya yang menderita depresi, masyarakat miskin menderita kelaparan. Siapapun bisa mengalami kecelakaan, tertular penyakit, kehilangan orang yang dicintai, dan sebagainya. Ini diakibatkan oleh karena dosa. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini yang menderita di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti dengan Yesus, demikian pula dengan kita. Kita ada di sini untuk membantu mereka. Dengan meniru Yesus, pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya, metode yang diajarkan Yesus, kita harus mendekati mereka yang menderita, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan mereka bantuan terbaik sesuai dengan kapasitas kita. Belajar dari pengalaman Yesus, meskipun Yesus menyembuhkan ribuan orang, hanya sedikit yang mengikutinya. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk terus membantu dan menyembuhkan mereka yang patah hati dan menderita. Oleh karena itu, mari kita mengikuti akan teladannya. Hanya karena kasih. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa kebutuhan itu tidak akan pernah berakhir, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Markus 14 ayat 7. Oleh karena itu, kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kita menolong mereka? Apa motivasi kita, sehingga kita menyediakan akan diri kita, tenaga kita, atau apapun itu, untuk menolong sesama kita? Karena jawabannya adalah kita mengasihi mereka sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Kasih itu seharusnya mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan kebajikan, tindakan-tindakan kebaikan terhadap orang lain. Sepanjang pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus menolong mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya, yang tadinya kita harus binasa, tetapi kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih meruntuhkan segala penghalang yang mungkin menghalangi kita untuk mendekati mereka yang membutuhkan, berempati kepada mereka, dan membantu mereka dengan cara apapun yang kita bisa. Hal ini sangat penting ketika kita ingin membantu komunitas tertentu yang mungkin berbeda dari kita karena agama, adat istiadat, atau cara hidup mereka.
Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita hidup di tempat kita, di masyarakat kita, ada perbedaan agama, adat istiadat, maupun cara hidup. Dan apa yang harus kita lakukan? Marilah kita tetap menunjukkan kasih. Ketika kita mendekati mereka dengan niat membantu, maka kita harus berdoa memohon bantuan khusus dari Tuhan untuk mengetahui cara terbaik untuk melakukannya. Dia akan membantu kita menunjukkan kasih kita, menjadi sahabat mereka, membantu mereka dan menuntun mereka kepada Yesus. Ada banyak di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Sekali lagi, mari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menjadi pelaku firman, dengan kami dapat menunjukkan kasih kepada satu dengan yang lain. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.